Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Nuzulian Elafat dengan NIM 211F130. Saya dari kelas B2 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dari Universitas Argopuro Jember dari angkatan 2021. Baik, di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang 3 bab. Yang pertama adalah membahas tentang definisi, identifikasi, kriteria, karakter, dan klasifikasi dari disabilitas tunanetra. Dan yang kedua yaitu akan membahas kelainan mata, penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Bab yang ketiga, penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau berat dan kesalahan perlakuan terhadapnya. Baik, pada bab yang pertama kita akan membahas definisi atau pengertian dari tunanetra itu sendiri. Secara bahasa, tunanetra itu bisa diartikan rugi atau tuna itu rugi, netra itu mata. Jadi tunanetra ini satu-satunya yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya suatu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan terhadap organ atau sistem penglihatan atau indera penglihatan, yaitu mata. Sedangkan dalam KBBI, tunanetra adalah rusaknya mata, buta mata, atau tidak memiliki mata atau buta, kurang penglihatan, atau bisa dikatakan rabun, tidak bisa lihat apa-apa. Kemudian menurut ahli-ahli yang membidangi tersebut, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya atau sistem penglihatannya juga terganggu, berkurang secara optimal, maka bukan seringan tapi bisa sedang, bisa berat, atau bahkan dalam proses belajar anak, tunanetra itu membutuhkan alat bantu atau kita bisa menggunakan alat tongkat atau bisa menggunakan alat-alat medis lainnya dan membutuhkan penanganan khusus secara medis, baik medis, mental, dari berbagai lingkungan juga, terutama lingkungan keluarga yang harus diprioritaskan untuk menjaga perkembangan anak tunanetra tersebut. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi tunanetra. Dilihat secara anatomis fisiologis, tunanetra ini mencakup struktur anatomi dan fungsi organ mata, yaitu indera penglihatan. Tunanetra itu rusaknya anatomi mata yang menyebabkan terganggunya sistem syaraf mata, yang fungsi penglihatan tunanetra secara anatomi fisiologis yaitu organ mata rusak akibat penyebabnya terganggu fungsi atau syaraf mata itu sendiri, bisa dari faktor gen atau bisa dari pada proses kelahiran. Nanti kita bahas pada materi selanjutnya. Kemudian identifikasi tunanetra secara anatomis fisiologis itu dibagi menjadi 2, yaitu secara medis dan secara estetis atau optometris. Secara medis yaitu ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit berat atau penyakit akut atau kelainan anatomi yang akan merusak fungsi penglihatan, yaitu tunanetra ini membutuhkan pengobatan secara khusus, secara medis pada mata dengan diberikan koreksi pada organ penglihatannya. Kemudian secara estetis atau optometris, yaitu ketunanetraan dikaitkan dengan keadaan di mana mata ini mengalami namanya gangguan sel saraf mata. Karena mengalami kerusakan sehingga anatomi
pada mata atau sistem penglihatan terlihat sangat jelek, dan ini sangat diperlukan sekali untuk dikoreksi dengan modifikasi alat bantu secara visual atau secara medis. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah membahas klasifikasi ketunanetraan. Yaitu ada 5 kelompok yang membagi klasifikasi ketunanetraan tersebut. Yang pertama adalah kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi dengan lensa atau alat khusus untuk membaca atau untuk melihat sesuatu. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah ketajaman penglihatannya kurang atau sedang membutuhkan pencahayaan atau alat bantu penglihatan khusus. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah. Jadi rentan penglihatannya itu sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk mengubah atau memperoleh pengalaman akibat kerusakan sistem inderanya atau di penglihatannya. Kemudian yang keempat adalah kelompok yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk. Kenapa kok dikatakan buruk? Karena memerlukan alat bantu khusus untuk membaca tadi secara visual maupun medis. Yang keempat ini adalah kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk yang termasuk buta total, sangat buruk sekali penglihatan yang gangguannya itu sangat akut dan berat, bahkan bisa menyebabkan buta total atau tunanetra itu tadi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kriteria ketunanetraan. Ketunanetraan itu yang pertama bisa kita lihat dari kemampuan melihat. Kemampuan melihat ini juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah buta total atau buta parah, berat sekali, tidak bisa melihat apa-apa, sistem penglihatannya sangat buruk sekali, bahkan gelap, seperti kita tuh melihat malam hari ketika mati lampu itu tidak lihat apa-apa. Nah, buta total itu seperti itu. Kemudian mereka yang tidak bisa melihat sama sekali, baik gelap maupun terang, ya seperti orang yang kebingungan ketika melihat apa-apa dalam keadaan gelap, entah tidak bisa membedakan saya di mana, tempatnya berada di mana, saya melakukan aktivitas apa. Dalam keadaan seperti itu, tunanetra ini sangat kebingungan dan memerlukan alat bantu khusus untuk membaca atau untuk meraba. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang kedua yaitu memiliki sisa penglihatan atau residual vision, yaitu mereka yang masih buta tetapi masih bisa melihat ada celah atau sedikit cahaya. Jadi yang pertama tadi gelap, tidak bisa membedakan gelap terang, buta total. Yang kedua yaitu masih mampu ada sisa penglihatan, yaitu masih ketika kita melihat masih ada sisa celah cahaya yang bisa kita bisa kita lihat atau bisa membedakan ini saya di mana atau apa. Kita bisa meraba-raba dengan celah sedikit itu tadi. Kemudian yang ketiga kurang penglihatan atau low vision. Nah, kriteria yang ketiga ini juga dibagi lagi menjadi 5, yaitu light perception atau persepsi ini hanya bisa membedakan antara gelap terang. Jadi masih bisa membedakan antara mana gelap, mana terang. Ketika kita tidur, kita tidak benar-benar terlelap, masih ada sedikit cahaya ketika kita menutup mata. Nah, layaknya seperti itu. Ketika tunanetra ini memiliki kriteria yang light perception. Kemudian kriteria yang kedua, ini adalah light projection.
projection ini dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan sumber cahaya ini dari mana. Sumber cahaya dan arah cahaya ini dari mana. Jadi light projection ini masih dikatakan sedang karena masih bisa mengetahui perubahan cahaya, masih membedakan arah sumber cahaya ini dari mana, walaupun hanya memiliki celah sedikit cahaya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah peripheral vision, yaitu penglihatan hanya bisa dilihat dari sisi samping. Jadi perbedaannya yang pertama tadi bisa membedakan gelap terang. Kriteria yang kedua, light projection, yaitu bisa membedakan, bisa mengetahui perubahan dan arah sumber cahaya atau penglihatan. Yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu peripheral vision, yaitu penglihatan yang sangat rendah yang hanya bisa dilihat dari sisi samping. Jadi ke depan itu tidak bisa gelap, tapi dari samping masih ada terlihat cahaya yang mempengaruhi sistem penglihatannya. Kemudian yang keempat yaitu adalah penglihatan bercak, yaitu pada bagian tertentu tidak bisa dilihat. Dia bercak itu ketika ada bercak abstrak gitu lihatnya, hanya di titik-titik tertentu. Titik-titik tertentu itu ketika ada celah cahaya tersebut dia bisa melihat, tetapi pada titik yang lain dia tidak bisa melihat. Jadi bercak atau abstrak gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kriteria yang kelima adalah tunnel vision. Baik, itu tadi. Kemudian kriteria ini bisa dilihat dari kemampuan persepsi cahaya itu sendiri. Yang pertama adalah tidak adanya persepsi cahaya. Jadi no light perception adalah buta total atau buta penuh. Buta total atau buta penuh ini tidak bisa membedakan, tidak ada celah cahaya dan tidak bisa membedakan arah sumber cahayanya, tidak bisa mengolah dan dapat menentukan cahaya ini apa, hanya gelap saja yang dia lihat. Kemudian memiliki persepsi cahaya ini light perception, masih bisa melihat bentuk tetapi tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, hanya bisa membaca penglihatan itu dari segi bentuknya, tetapi tidak bisa membedakan ini benda apa, ini yang saya pegang apa, dan ini laki-laki atau perempuan. Itu tidak bisa membedakan pada perception cahaya atau light perception. Karena itu tadi terhalang atau terganggu sistem fungsi penglihatannya. Yang ketiga yaitu mampu menyeleksi cahaya. Menyeleksi cahaya ini mereka dapat disabilitas tunanetra ini dapat mengetahui atau menunjuk asal cahaya, arah sumber cahaya tersebut. Jadi bisa menunjuk jari. Kamu bisa melihat apa ketika kamu buta seperti ini, tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa membedakan benda apa yang dia lihat, tapi dari sumber itu dia bisa menunjuk atau bisa mengarahkan. Saya melihat ada cahaya, saya melihat ada sesuatu di sana. Seperti itu pada kriteria untuk menyeleksi cahaya, dilihat dari persepsi cahaya. Kemudian yang ketiga dapat dilihat dari kemampuan melihat ketajaman, visus yang disebut visus. Yang pertama tingkat ini juga dibagi-bagi, ada sebab-sebab materi tersendiri setiap materi. Yaitu yang pertama adalah tingkat ketajaman 20-20 volt. 20 atau 20 volt sampai 50 volt atau 6/6 meter atau 6/6
meter pada tingkat ketajaman cahaya itu sendiri. Nah, penglihatan ini masih dalam taraf ringan dan rendah, dapat mempergunakan mata penglihatan secara normal, dapat menggunakan alat bantu secara normal juga, bisa pakai kacamata, alat bantu kacamata ya otomatis, atau sekarang lebih canggih lagi pakai soft lens, tapi tidak diharapkan karena sangat berbahaya pada penggunaan tersebut. Ya mungkin kalau kita konsultasikan dengan pihak medis atau pihak kesehatan pada dokter, itu masih terarahkan cara penggunaan tersebut, cuma lebih aman pakai kacamata, itu pun juga ada perawatannya. Nah, jadi benar-benar sangat rentan sekali indera visual kita, yaitu penglihatan, sangat-sangat terganggu jika kita mengalami gangguan tersebut. Jadi disabilitas ketunanetraan itu memang terjadi kerusakan pada organ mata. Kemudian di tingkat yang kedua, tingkat ketajaman yang kedua yaitu 20 atau 70 volt sampai 6 atau 20 sampai 70 volt, maaf. Kemudian 6 sampai 20 meter. Jadi jarak ketajaman dia itu seperti itu, diibaratkan seperti itu. Kemudian 6 sampai 60 meter. Pada tingkat ini disebut dengan koefisien, yaitu menggunakan alat bantu. Penglihatannya masih bisa dikoreksi, yaitu dengan baik pakai kacamata itu tadi atau pakai kaca pembesar loop. Biasanya yang ketunanetraan sedang itu bisa tidak bisa membedakan ini bentuk apa, tidak bisa membedakan cahaya dan apa ini. Pasti kan bola matanya itu kemana-mana arahnya. Nah, kan ada yang tertutup, ada yang fisik bola matanya itu memang bersih, tapi pada kerusakan retina, yaitu tidak bisa membedakan cahaya, nah itu terjadi kerusakan pada itu. Tetapi bola mata, pupilnya atau korneanya itu bagus, tapi pada retinanya tidak bisa digunakan, karena retina itu bisa membedakan cahaya itu datang pada penglihatan tersebut. Jadi harus menggunakan alat bantu. Jadi biasanya ketika pakai alat bantu itu ada pelindung sinar UV, UVA, UVB atau yang lainnya. Kemudian ketajaman yang ketiga yaitu 20 sampai 200 volt. Lebih dari 6 sampai 60 meter lebih termasuk berat, tapi masih bisa menghitung. Nah, di sini menghitung jumlah bisa membaca atau menghitung jumlah jari tangan kita pada jarak 6 meter. Jadi di sini bisa menghitung jumlah jari kita, bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Kemudian tetapi tidak bisa membedakan gelap dan terang. Kemudian ketajaman yang berikutnya yaitu 0. 0 di sini berarti tidak bisa lihat apa-apa ya, buta penuh. Jadi ya gelap sekali, tidak ada cahaya terang yang memasuki retina kita, yaitu buta total, tidak memiliki rangsangan cahaya sedikit pun. Karena retina itu sedikit-sedikit walaupun rusak masih bisa merangsang cahaya atau bisa menghitung jumlah cahayanya yang masuk pada indera penglihatan kita. Tidak mampu membedakan apa yang saya pegang, apa yang saya lihat, tidak bisa menunjuk sama sekali. Kan tadi ada kriteria yang bisa tidak bisa melihat, tetapi pada celah itu kita bisa menunjuk. Saya bisa lihat itu, saya bisa lihat ini, saya lihat sesuatu di sana, di sini. Tapi ini tidak. Jadi tidak mampu, hanya meraba aja ini apa gitu. Kalau tidak dari penjelasan orang yang
melihat. Jadi dia tidak bisa membedakan apa itu yang dia pegang, apa yang dia lihat, tidak bisa membedakan gelap terang. Jadi gelap total. Jadi tidak bisa lihat apa-apa. Kemudian kriteria yang keempat, dilihat saat terjadinya ketunanetraan itu sendiri, yaitu tunanetra ada 2 ya, dibagi lagi, yaitu tunanetra sejak dalam kandungan atau tunanetra pada saat proses kelahiran, ada lagi tunanetra pada saat setelah kelahiran. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, nanti kita bahas di belakang. Tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal, hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit yang menular. Nah, bisa TBC atau bisa cacar air atau bisa diabetes, menular yang di lainnya, yang penularan itu kan otomatis dibawa oleh gen ya. Gen itu akan dibawa berpengaruh juga pada perkembangan janin. Kemudian menderita penyakit menular ini seperti sifilis, cacar air itu tadi. Kemudian saat hamil dia jatuh terbentur atau perutnya dulu yang jatuh, otomatis akan membahayakan sistem organ pada janin yang masih berkembang, masih proses membentuknya organ-organ yang mau sempurna gitu. Jadi pada saat janin itu belum sempurna, ada gangguan ibu hamil itu jatuh, maka itu yang menyebabkan ketunanetraan bisa jadi seperti itu. Kemudian ada gangguan makanan, juga ada virus juga. Virus itu juga bisa dari hewan, dari angin, dari pola hidup yang kotor yang kita jadi ibu hamil tuh harus benar-benar menjaga kesehatannya, menjaga pola hidupnya, pola makan, apalagi harus menjaga kebersihan karena dia sedang mengandung. Kalau dia aneh-aneh atau tidak memperhatikan seperti itu, tidak disiplin dalam penjagaannya terhadap janinnya, ya maka akan terganggu juga pada saat proses kelahiran, pada saat setelah kelahiran gitu. Kemudian kita akan membahas tentang pada saat proses kelahiran, yaitu kesalahan pada saat kelahiran. Jadi ketika bayi itu lahir, entah apa yang terjadi, misal biasanya kan kalau lahir itu jalannya terbuka, ada 10 jalan yang terbuka, misalkan sudah buka 5. Nah, ketika pada proses mengendarai kendaraan mau ke rumah sakit dalam perjalanan, mungkin bayi itu sudah lahir duluan, belum sampai ke rumah sakitnya sudah lahir duluan. Nah, si ibu ini tidak sadar, kemudian bisa saja ya itu terjadi, kemudian janin itu terbentur sesuatu, karena banyak ada kejadian juga gitu loh. Ketika bayi ini lahir terbentur, entah kena apanya, bisa merubah bentuk itu tadi, tetapi bisa diterapi pelan-pelan untuk pertumbuhan yang sempurna, perkembangan yang sempurna. Jadi harus benar-benar hati-hati ya, ibu hamil itu harus memperhatikan kesehatan dan perkembangan saat hamil, saat proses kelahiran, juga setelah melahirkan. Kemudian misal sungsang, itu bisa jadi ya bayi kekurangan oksigen pada saat melahirkan. Sungsang itu kan tidak pada jalur tempat rahim, jadi kayak melintang gitu, tidak horizontal, tidak vertikal tapi horizontal gitu pada saat melahirkan. Kemudian pada saat setelah kelahiran, nah setelah bayi ini berkembang, sudah tumbuh pada usia balita, tetapi karakternya bisa sampai dewasa, tetapi dari gen ibu yang tadi mempunyai kelainan atau penyakit menular, apalagi itu sangat berbahaya. Nah, si anak ini membawa gen itu gitu. Jadi sampai dia dewasa, otomatis gen itu masih melekat di dalam
tubuhnya. Walaupun gen itu berapa persen melekat di dalam tubuhnya, tapi ya ada gitu, karena dari keturunannya, dari ibunya yang dominan itu dia pembawaan penyakit itu ada. Baik, berikutnya membahas tentang karakteristik. Tadi sudah membahas definisi, identifikasi, kriteria, dan klasifikasi tunanetra. Nah, sekarang membahas tentang karakteristik ketunanetraan atau tunanetra. Karakteristik ini sebenarnya dapat diklasifikasikan kembali menjadi dua jenis, yaitu kurang penglihatan atau low vision atau buta totally blind yang awal sudah saya jelaskan. Kurangnya penglihatan ini berarti penderita hanya memiliki keterbatasan dalam penglihatan namun masih dapat melihat. Itu tadi ya pembagiannya. Yang pertama yaitu adalah suka berinvestasi. Berfantasi atau berinvestasi itu meskipun anak tunanetra itu tidak dapat dalam melihat dalam keadaan yang dia hadapi atau dalam keadaan dia di lingkungan tersebut, di lingkungan sekitarnya, tapi dia dapat membayangkan suasana yang ia lihat. Nah, karena dia masih punya indera pendengaran. Nah, ketika penglihatannya berkurang atau terganggu, karena namanya tunanetra itu hanya penglihatan dia yang terganggu, bukan indera pendengaran atau indera yang lainnya. Jadi dia masih bisa mendengarkan, dan mendengarkan itu juga bisa disaring, bisa membedakan, oh ini suara burung, oh ini suara kendaraan, oh ini suaranya alat yang digesekkan. Otomatis bisa membedakan itu di sekitarnya. Dengan cara dia mendengarkan itu tadi, dia akan berfantasi dalam suatu keadaan lingkungan. Dia tidak bisa lihat apa-apa, dia tidak bisa melihat, atau dalam kebutaan rendah, sedang, dan berat, tetapi dia masih bisa mendengarkan dan dia berfantasi. Oh, saya dalam keadaan suasana di desa, saya memegang daun-daun padi. Otomatis padi itu warnanya hijau dengan suasananya sejuk, anginnya sangat sejuk, suasananya rindang. Di sana mungkin ada pegunungan dan banyak burung-burung yang berkicauan. Nah, bisa berfantasi seperti itu. Kemampuan ini timbul akibat keterbatasannya melihat secara langsung. Kemampuan ini timbul akibat keterbatasannya dalam melihat secara tidak langsung. Hal ini berbeda dengan anak-anak umumnya yang menggunakan indera penglihatan untuk melihat-lihat atau menambah informasi, menambah apa sih yang saya lihat, apa sih yang saya pegang, apa sih yang saya raba gitu, ataupun untuk berinteraksi. Meskipun begitu, mereka lebih fokus untuk kemampuan ini ternyata dapat diolah menjadi hal yang positif. Melalui fantasinya, anak-anak tunanetra ini dapat berkarya atau berkreasi yang dengan luar biasa di luar dugaan yang bisa melihat gitu. Jadi ketika Allah itu mentakdirkan atau menurunkan keterbatasan pada seseorang tersebut, nah di balik keterbatasan tersebut, Allah itu menitipkan, mengamanahkan potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang yang normal, oleh orang yang sehat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak tunanetra itu sendiri, karena setiap anak itu membawa gen bakat dari orang tuanya, dan dia bisa memilih minatnya itu di apa gitu. Meskipun dia ini ya keterbatasan melihat, tetapi saya suka menggambar apa saja sudah sesuai dengan fantasi saya. Saya suka bernyanyi, saya suka berkreasi ini itu. Nah, biarkan itu menjadi memupuk
kompetensi yang dimiliki oleh anak tunanetra tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki pikiran yang kritis. Pola pikirnya sangat kritis sekali itu ada. Karena kan yang terganggu hanya penglihatan. Tetapi sistem pola pikirnya, sistem saraf otaknya itu bekerja dengan baik. Anak-anak ini kenapa kok dikatakan memiliki pikiran yang kritis? Ketidakmampuan anak tunanetra dalam memperoleh informasi visual ternyata menumbuhkan sikap kritis di dalam dirinya. Hal ini mereka lakukan karena terbiasa memperoleh informasi-informasi secara detail melewati indera pendengaran, tidak terbatas pada wujud visual saja, tetapi non-visual dari indera pendengaran, indera peraba, yang lainnya bisa digunakan, dan itu bisa menghasilkan informasi yang menghasilkan sikap dan pribadi yang kritis. Ini membuat mereka lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih kritis ketika menghadapi suatu masalah. Lebih bijak juga gitu ketika nanti dia dewasa. Berkebalikan dengan sebagian anak pada umumnya yang cenderung puas setelah memperoleh informasi secara visual saja. Misal kita melihat sesuatu, oh ada sebuah gunung ini bentuknya seperti ini. Sudah, hanya positif saja. Tapi beda dengan anak tunanetra, karena dia berfantasi dengan dunia pikirannya. Oh, saya membayangkan gunung ini banyak ditumbuhi pohon-pohon yang bagus, pohon-pohon yang indah, pohon-pohon yang rindang. Banyak burung-burung yang menghinggap di sana. Kemudian awan-awan meneduhi gunung-gunung ini. Kemudian di sampingnya ada hamparan danau yang sangat indah, tertiup angin. Jadi aliran airnya tertiup sangat indah, teratur sekali. Kemudian di sampingnya ada sawah. Sawah ini suasananya begini. Nah, si anak ini bisa berfantasi seperti itu. Jadi menghasilkan pola pikir yang kritis. Kemudian yang ketiga yaitu adalah memiliki sifat pemberani. Walaupun dia memiliki keterbatasan dalam penglihatan, tapi anak ini sangat berani sekali, mentalnya sangat bagus. Anak-anak tunanetra ini cenderung memiliki sifat, bukan ambisi ya, semangat yang berkobar dalam dirinya gitu. Ketika berfantasi, fantasi saya seperti ini, saya harus mencapai sesuatu. Bakat saya seperti ini, saya harus mencapai sesuatu dengan fantasi dan bakat yang saya miliki. Hal ini tumbuh dalam diri mereka akibat konsep diri mereka dengan baik. Sikap positif tersebut membantu mereka dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kompetensi, dan pengalaman-pengalaman baru yang mereka. Baik, yang berikutnya tadi ada masa prenatal atau sebelum kelahiran. Yang kedua yaitu adalah masa perinatal atau saat proses kelahiran. Nah, yang berikutnya saya akan membahas tentang masa postnatal atau masa setelah kelahiran. Nah, setelah anak itu dilahirkan, jadi pada usia perkembangan anak setelah lahir itu usia perkembangan anak kurang lebih sampai usia 18 tahun, anak ini masih bisa terjadi kelainan atau kecacatan. Misal karena kecelakaan, tumor, penyakit akut, penyakit berat, itu kan bisa jadi. Kemudian kejang-kejang, cacar air, penyakit yang pembawaan dari ibunya itu bisa saja terjadi, dan itu mengganggu sistem saraf penglihatan, akhirnya menghasilkan anak ini jadi disabilitas tunanetra. Jadi bisa disebabkan itu ya pada waktu masa postnatal. Berikut ini untuk hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan atau kecacatan anak atau bayi pada masa postnatal ini. Yang pertama adalah infeksi.
Infeksi ini disebabkan oleh sesuatu bakteri yang mengotori tubuh kita, atau yang hingga pada luka, atau mungkin pola hidup kita kurang terjaga. Yang kemudian adalah bakteri dari tuberkulosis, TBC. TBC ini juga penyakit yang menular ya. Kemudian virus meningitis. Virus meningitis adalah virus yang mengganggu sistem saraf otak. Itu bisa terjadi. Kemudian ada lagi encephalitis, itu virus juga. Kemudian diabetes mellitus, penyakit panas tinggi yang menyebabkan kejang-kejang, step. Kemudian radang telinga atau otitis media. Kemudian juga pada waktu dilahirkan, seorang bayi itu terkena air atau terkena air seni hewan, itu juga bisa menyebabkan kelainan-kelainan yang membuat anak itu menjadi anak disabilitas, atau apalagi disabilitas tunanetra yang tidak diketahui. Tiba-tiba nih anak balita usia 1 tahun atau 2 tahun yang belum mengerti ini apa gitu, kegunaannya apa, fungsinya apa, tidak tahu, tidak sengaja terkena air seni hewan, kemudian yang mengakibatkan itu fatal bagi kerusakan sistem organ, terutama organ mata. Itu sangat fatal sekali. Apalagi balita itu hidup pada lingkungan yang tidak bersih, pola makan tidak dijaga. Terkadang kan melatih motorik dan sensorik anak itu juga bisa tapi harus tetap dijaga gitu. Jangan sampai kita lalai untuk menjaga hal tersebut pada saat masa postnatal atau setelah kelahiran. Kemudian air ketuban yang masuk ke dalam telinga, biasanya seorang bayi yang kemasukan air ketuban ke dalam telinganya, telinga ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, atau terjadi infeksi, atau bisa kotoran yang itu tidak bisa keluar mengendap ke dalam. Itu membuat sistem pendengaran terganggu. Sistem pendengaran dan sistem penglihatan ini berkesinambungan ya, sangat dekat sekali jaraknya. Sama dengan sistem saraf. Ketika yang sini terganggu, otomatis tetangganya ikut terganggu juga gitu. Misal tetangganya sana ramai, otomatis kita kan terganggu dengan kebisingannya. Sama, sistem pendengaran terganggu, otomatis sistem penglihatan, sistem yang lain yang berdekatan dengan sistem pendengaran itu juga akan terganggu. Apalagi sistem penglihatan yang sangat vital sekali gitu, yang sangat-sangat menunjang untuk kita itu beraktivitas gitu. Kemudian sehingga mengakibatkan tuli, tidak bisa mendengar apa-apa karena akan teracuni oleh air ketuban tersebut. Karena air ketuban itu kan yang melindungi bayi. Tetapi kalau pada waktu yang harus dikeluarkan, harus dikeluarkan, memang air yang harus dikeluarkan. Kenapa harus disimpan gitu? Ketika masuk organ yang normal, sehat, itu akan merusak. Kemudian akan menyebabkan radang telinga yang biasa disebut dengan otitis media. Kemudian penyakit malaria tropicana, Falciparum, atau merupakan jenis penyakit malaria yang paling parah, satu-satunya parasit malaria yang menyebabkan penyakit mikrovaskular. Mikrovaskular ini dapat menyebabkan komplikasi berat seperti malaria cerebral, terus anemia berat, kemudian shock atau gagal ginjal akut yang diakibatkan adalah penyakit berat ya. Jadi
sangat fatal sekali jika ini dibiarkan, sangat-sangat tidak dijaga. Itu sangat fatal dan itu sangat merugi sekali. Yang rugi bukan hanya si penderita itu sendiri, yang lebih menderita adalah orang tuanya. Kemudian pendarahan, sesak nafas itu bisa saja terjadi saat proses setelah kelahiran yang mengganggu perkembangan pertumbuhan sistem organ, sistem tubuh yang sedang bayi itu ini ya pada masa pertumbuhan gitu setelah dilahirkan. Kemudian penyakit radang telinga atau otitis media atau tropicana falciparum itu tadi merupakan penyakit kronis. Penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan secara tidak bisa disembuhkan secara jangka waktu pendek, tapi bisa jika menyerang bayi ini sangat riskan sekali karena penyakit tersebut disembuhkan dengan pengobatan secara intensif atau pengobatan secara terus menerus. Sedangkan kan ini sangat rawan sekali dan rentan sekali apalagi pada balita. Kemudian warga sekarang kan sangat tidak kondusif untuk menjaga pola sehat. Jadi dokter sendiri gitu, tidak mau lah ini penyakit gini, menyimpulkan sesuatu masalah yang nanti berakhir fatal gitu. Jangan menyepelekan gitu. Nah, dan itu penyakit tersebut disandang oleh bayi, maka akan bisa menghambat perkembangan pertumbuhannya. Misal seperti fisik, mental. Bukan hanya fisik saja yang harus kita perhatikan, namun mental itu juga harus tetap dibangun, harus tetap diarahkan pada anak, apalagi usia dini, usia belia, usia balita. Nah, jadi orang tua itu ya harus benar-benar sangat menjaga, sangat-sangat mengawal, mengarahkan perkembangan pertumbuhan fisik, mental, dan sistem organ yang lainnya agar anak ini tumbuh sehat, tumbuh cerdas, tumbuh menjadi anak yang walaupun memiliki keterbatasan, tetapi anak ini tidak terbatas hanya di situ saja karena memiliki potensi sendiri-sendiri, karena membawa gen bakat sendiri-sendiri. Jadi penyakit anak akut ini bisa mengakibatkan komplikasi juga pada organ mata, infeksi telinga, virus yang menyerang saraf pada anatomi mata, anatomi telinga. Maka dampaknya pada kebutaan, ketulian, misal penyakit tumor otak yang menyerang saraf pusat pada organ penglihatan, juga pendengaran. Namanya tunanetra ya, antara pendengaran dan penglihatan itu sangat signifikan sekali, sangat berhubungan, sangat berkesinambungan. Jadi harus benar-benar hati-hati sekali karena di area ini sangat-sangat vital dan rawan ya untuk terjadi sesuatu gitu. Jadi harus benar-benar dijaga. Saya tekankan lagi, pola hidup sehat itu harus benar-benar didisiplinkan. Pola kebersihan, pola makan, terutama pola makan, karena apa yang kita makan. Baik, kita memasuki bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu adalah penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau berat dan kesalahan perlakuan terhadapnya. Jadi di sini dibagi menjadi dua subtema, yaitu buta bawaan atau congenital blind atau bisa disingkat dengan CB. Yang kemudian yang kedua adalah buta didapat atau adventitiously blind atau bisa disingkat dengan AB. Baik, untuk buta bawaan atau congenital blind yaitu penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan yang terjadi pada seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan sejak lahir. Nah, disebut congenital blind itu tadi. Sedangkan
penurunan penglihatan terjadi setelah beberapa waktu saat kelahiran. Terjadi buta bawaan. Jadi ada dua ya. Kemudian yang buta bawaan itu memang dibawa sejak lahir, diderita sejak lahir karena ada faktor-faktor tertentu. Nah, penyakit yang bisa mengakibatkan kelainan pada mata yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini penyakit yang berbahaya karena pola hidup termasuk penyakit berat, penyakit menaun ya. Kemudian ada lagi hipertensi, yaitu kasus ini menyebabkan arterioristik yang mengalami penyempitan pembuluh darah pada otak yang mengakibatkan memberikan gejala eksudasi dan pendarahan pada rahim atau pada rahim pada saat pembawaan. Kemudian pendarahan ini mengalir pada retina dan akhirnya terjadi penyumbatan arteri vena stars retina sehingga menyebabkan gangguan penglihatan rendah, sedang sampai berat. Kemudian ada lagi yang menyebabkan faktor lainnya yaitu adalah optanopa endokrin. Optanopa endokrin ini kelainan endokrin dapat menyebabkan kelainan pada mata. Bisa kelainan endokrin ini, optanopa endokrin ini bisa menyumbat atau menghambat pertumbuhan sistem saraf pertumbuhan pada penglihatan. Pada saat di dalam kandungan, optanopa endokrin ini membawa bahaya sekali pada janin sehingga memperhambat sistem perkembangan pada saraf mata, yang nantinya akan mengakibatkan kesulitan, kekurangan, bahkan kelebihan sirkulasi darah pada tubuh. Ada lagi infeksi sistemik, penyakit mata yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh serangga, dibawa oleh hewan, terutama serangga insekta, yang menyerang pada selaput mata dan dapat merusak selaput mata terutama pada retina. Untuk merusak selaput mata, otomatis pupil dan retina itu akan rusak, sehingga menyebabkan terganggunya sistem penglihatan. Kemudian ada radang konjungtiva, infeksi karena penyakit TBC, kelamin, atau sifilis itu tadi, juga karena alergi, cacar air, TBC, yang terjadi radang penglihatan atau dispesifikasikan radang kornea pada kornea matanya. Kemudian kelainan genetik. Nah, untuk kelainan genetik ini memang dalam bawaan di dalam kandungan janin untuk masa pertumbuhan penglihatannya, organ matanya. Kelainan ini banyak ditemukan pada kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara biologis, secara genetika. Kekurangan vitamin A itu bisa juga terjadi untuk mengganggu sistem saraf mata, penglihatan mata, yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan mata sampai terjadi kebutaan. Kekurangan vitamin A ini dapat menyebabkan produksi air mata berkurang sehingga dampaknya pada konjungtiva dan kornea. Jadi kekurangan vitamin A ini bisa merusak organ struktur mata, terutama konjungtiva dan kornea mata. Jadi bisa menyebabkan kebutaan total, bahkan bahkan dapat menyebabkan kebutaan total atau penuh, tidak bisa membedakan gelap terang, tidak bisa mengolah sumber cahaya. Karena kan kornea, retina, dan konjungtiva itu sangat struktur utama sekali dalam penglihatan. Kemudian trauma itu juga bisa dirasakan, diakibatkan karena benda tumpul, benda tajam,
atau zat-zat kimia. Karena misal mata ini sudah normal sehat karena ada suatu peristiwa atau suatu kejadian yang membuat dia trauma. Bisa saja dia kena benda tumpul, atau bisa benda tajam, atau ketetesan zat kimia. Ada suatu contoh, ada beberapa yang terjadi. Kemarin-kemarin itu ada anak usia 6 tahun itu tidak sengaja terkena virus matanya, akhirnya retinanya rusak, hancur. Jadi dia tidak bisa melihat yang sebelah kiri. Alhamdulillahnya masih bisa, alhamdulillahnya penglihatan yang mata yang sebelah kanan masih bisa untuk melihat sesuatu. Dan bisa saja terpapar sinar matahari yang terlalu menyilaukan, yang terlalu lama menyilaukan mata, itu juga bisa merusak retina, kornea, atau konjungtiva itu tadi. Dan bisa juga kemasukan benda asing ya, yang menyebabkan selaput itu tadi tidak bisa melindungi mata, akhirnya air mata konjungtiva itu tidak terkontrol, membahayakan dan membuat fatal, sehingga penglihatan ini tidak bisa digunakan lagi. Bisa-bisa bahkan mengalami kebutaan total atau kebutaan berat. Nah, kemudian disebutkan menjadi disabilitas tunanetra. Baik, itu saja penjelasan dari saya dari ketiga materi tersebut pada video ini. Jika ada kurang paham atau ada kurangnya, ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Ketika ada baiknya itu datangnya dari Allah, ketika ada kurangnya datangnya dari saya sendiri. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.